Jalan lintas alas wangi bukanlah sekadar nama. Bagi para sopir truk dan pengendara malam, jalan itu adalah sebuah ujian nyali. Terletak di antara perbukitan sunyi dan hutan jati yang rapat, jalanan itu membelah sebuah kompleks pemakaman tua yang tak lagi memiliki pagar. Di sana, tepat di sebuah tikungan tajam yang menanjak, berdiri sebuah pohon Kamboja putih raksasa. Pohon itu terlalu besar untuk ukuran Kamboja. Batangnya meliuk-liuk seperti otot raksasa yang membeku, dan bunganya mekar sepanjang tahun, gugur menutupi nisan-nisan tanpa nama di bawahnya. Malam itu, pukul 2.15 dini hari, Aris sedang mengendarai mobilnya sendirian. Aroma yang menyesakkan. Aris sudah sering mendengar cerita tentang penunggu Kamboja, tapi sebagai pria kota yang logis, ia hanya menganggapnya mitos. Namun, saat ban mobilnya mulai melintasi aspal di area pemakaman, AC mobilnya yang tadinya berbau cool fresh mendadak berubah. Wangi melati, awalnya tipis, menyeruak masuk melalui ventilasi. Namun, hanya dalam hitungan detik, wangi itu berubah menjadi semerbak bunga Kamboja yang sangat pekat, begitu pekat hingga Aris merasa paru-parunya tersumbat oleh serbuk sari yang tak kasat mata. Sial, bau apa ini? Gumam Aris sambil menurunkan kaca jendela, berharap udara luar akan menetralkan bau itu. Namun, di luar sana, udara justru lebih dingin dan lebih wangi. Bau itu seolah-olah berasal dari ribuan karangan bunga pemakaman yang baru saja diletakkan. Sosok di bawah pohon, lampu jauh mobil Aris menyapu tikungan. Di sanalah pohon itu berdiri, megah dan mengerikan di kegelapan. Dan di bawah rindangnya dahan Kamboja, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan kebaya putih sutra yang tampak berkilau di bawah cahaya bulan. Rambutnya hitam panjang, terurai hingga ke pinggang, dan di telinganya terselip sekuntum bunga Kamboja yang masih segar. Ia tidak tampak seperti hantu yang menyeramkan. Ia sangat cantik, kulitnya putih pucat seperti porselen, dan bibirnya merah merekah. Aris tanpa sadar menginjak rem. Wanita itu mengangkat tangan, memberi isyarat pelan, seolah meminta tumpangan. Tolong, suara wanita itu terdengar lirih, namun entah bagaimana, suaranya terdengar jelas di dalam kabin mobil yang tertutup rapat. Aris ragu, logikanya berteriak jangan, tapi matanya terpaku pada kecantikan wanita itu. Saat Aris berhenti tepat di depannya, wangi Kamboja itu mendadak berubah menjadi wangi minyak 1000 bunga yang sangat menyengat, manis namun memualkan. Teror dalam kedekatan, boleh ikut sampai depan, Mas? Tanya wanita itu setelah Aris membuka kaca jendela. Aris mengangguk kaku. Wanita itu masuk dan duduk di kursi samping kemudi. Saat pintu tertutup, suasana di dalam mobil menjadi luar biasa tegang. Suhu udara turun drastis hingga napas Aris mengeluarkan embun. Wanita itu hanya duduk diam, menatap lurus ke depan. Aris mencoba memulai percakapan karena merasa sangat tidak nyaman dengan keheningan yang mencekam ini. Mau kemana, Mbak? Rumahnya di sekitar sini. Wanita itu menoleh perlahan. Senyumnya sangat manis, namun matanya tidak berkedip. Rumah saya di bawah pohon tadi, Mas. Tapi saya merasa kesepian. Aris melirik ke arah kaca spion tengah. Jantungnya hampir copot. Di kaca spion, kursi di sampingnya tampak kosong. Namun, saat ia menoleh langsung, wanita itu masih duduk di sana, menatapnya dengan lekat. Wangi bunga itu kini berubah menjadi bau yang lain. Bau tanah basah yang dicampur dengan aroma busuk daging yang disamarkan dengan wangi-wangian yang sangat kuat. Penyamaran yang terkelupas. Mas, wangi saya enak. Bisik wanita itu. Ia mendekatkan wajahnya ke leher Aris. Aris merasakan napas wanita itu dingin seperti es. Ia mencoba menginjak gas, tapi mesin mobilnya tiba-tiba batuk dan mati. Mobil itu berhenti tepat di tengah jalanan yang gelap gulita, dikelilingi oleh nisan-nisan yang seolah-olah merangkak mendekat di bawah bayangan pohon jati. Mbak turun, Mbak, suara Aris gemetar. Wanita itu tertawa. Suaranya bukan lagi suara lembut manusia, melainkan suara melengking yang bergema di seluruh hutan. Kecantikannya mulai memudar, kulit porselennya retak, dan dari sela-sela retakannya, keluar ulat-ulat kecil dan bunga Kamboja yang sudah busuk. Wangi melati tadi kini benar-benar berubah menjadi bau bangkai yang meledak di dalam mobil. Mas tahu kenapa pohon itu sangat subur? Wanita itu bertanya sambil membelai pipi Aris dengan jari-jarinya yang kini tinggal tulang putih. Karena setiap orang yang berhenti, memberikan darahnya untuk akarnya. Pelarian berdarah. Dalam ketakutan yang luar biasa, Aris mencoba menyalakan mesin mobil berkali-kali.
Sosok cantik itu kini sudah berubah menjadi makhluk mengerikan dengan lubang di punggungnya yang dipenuhi bunga-bunga Kamboja yang tumbuh langsung dari dagingnya. "Tetap di sini," makhluk itu berteriak. Tepat saat tangan makhluk itu hendak mencekik leher Aris, mesin mobil menyala. Aris menginjak pedal gas dalam-dalam, ban mobil berdecit hebat. Ia melesat meninggalkan tikungan itu tanpa menoleh. Dari kaca spion, ia melihat sosok wanita cantik itu kembali berdiri di bawah pohon Kamboja, melambaikan tangan dengan lembut, kembali menjadi sosok cantik yang memikat. Wangi Kamboja masih tercium kuat di dalam mobilnya, tak mau hilang meski ia sudah berkendara berkilo-kilometer jauhnya. Akhir yang tak selesai, sesampainya di rumah, Aris jatuh sakit selama berminggu-minggu. Yang paling mengerikan bukanlah trauma ingatannya, melainkan bau itu. Kemanapun Aris pergi, ia selalu mencium bau Kamboja yang menyengat di sekitarnya. Dan saat ia bercermin, ia menemukan sebuah kelopak bunga Kamboja putih tumbuh dari balik telinganya, sebuah tanda bahwa si cantik dari alas wangi telah menandainya untuk kembali.